Nyambi sabi ko potong ayo, dan di awal ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang salah harus dihukum. Biar adil buat semua kaum. Aku ucapkan assalamualaikum, berulang lagi dengan tersenyum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang istimewa ini untuk melakukan diskusi tentang visi dan prakarsa pengembangan SMA di satu divisi. Selanjutnya salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gunung Siri, yang terhormat Ibu Wakil SMA Negeri 1 Gunung Siri, kemudian yang terhormat Ibu PP, Ibu Desi Setiarini FPD, dan yang teristimewa kepada ibu-ibu yang sudah bersedia dan meluangkan waktu untuk diskusi di ruangan ini. Untuk bukaan yang pertama, kami minta arahan atau sambutan dari Bapak Kepala. Bapak, persilakan dengan segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sudah dinikmat yang mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah dan bersyukur dan beramal. Kemudian selalu kita sampaikan dengan Nabi besar Muhammad yang kita hormati Ibu Desi sebagai guru pendamping PP rumah parking kemudian ibu kita guru bergerak satu di sini dan yang kita lupa guru yang berkesempatan hadir meluangkan waktu untuk mengakhiri kita pendampingan kedua. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, apa yang sedang kita dengan baik dijadikan ibadah sehingga karena kita berani jangan ada keterpaksaan. Ketentuan artinya ikhlas segala sesuatu ikhlasnya kan ada apa-apa yang dalam mengapa hal ini mau masuk ke dalam dunia kita berbeda. Mudah-mudahan Bu yang hadir ini mudah-mudahan ikhlas dan rela. Baik untuk Ibu Desi bahwa kami di sekolah pada lebih kurang sudah 1 sekarang 5, kemudian sudah 2 orang ditunjuk. Alhamdulillah untuk sekolah Ibu Nusiri itu cukup lumayan banyak. Itulah kami dari pihak sekolah sangat mendukung sekali
mudah-mudahan nanti akan datang lahir calon guru penggerak yang akan datang. Nah, jadi mudah-mudahan lebih banyak. Kenapa untuk pemimpin masa depan? Memang ini bagian dari dasarnya. Karena dulu kami sering dilakukan oleh sekolah, siapa yang berminat untuk cari sekolah, calon sekolah, maka dilakukanlah dengan cara pelatihan ke sekolah. Itu dites dulu, tidak langsung lancar. Maka siapa yang lulus ikut tes itu, maka dia ikut untuk calon sekolah. Kemudian proses itu setelah calon dapat sertifikat, jadi kurang 3 bulan. Sekarang berapa bulan? 6 bulan. Nah, kami 3 bulan tadi tidak bisa mengajar mentok. Artinya kegiatan itu 1 bulan penuh itu kami di hotel dulu sana, biayanya besar, lebih dari 10 juta. Nah, tapi hasilnya waktu itu kan belum nampak. Sehingga saya juga pertama tak ada niat jadi persoalan, belum ada niat. Jadi dari dulu itu lama, kemudian tahu sekali dia karena kami sama dengan dia selama. Saya kalau mau itu ngajar. Senang anak-anak, apalagi anak-anak nakal, memang aku tertarik dengan kita. Suku juga ada jaga. Artinya apa? Seorang guru harus pandai dia, sebagai sama dengan seorang sinetron di lokal. Anak yang pandai menghadapi anak itu beda. Anak yang nakal itu beda. Anak yang pemalas baca supaya senang belajar. Artinya mau tak ke dalam. Kalau lah mau anak duduk di dalam, itulah berhasil kalau bisa mampai. Nah, baru dari materi aja kita sampaikan dari narasi anak tidak, nah itu tidak belum tentu kita berhasil. Artinya apa? Saya kalau ngajar itu kedekatan kita dengan anak, hatinya udah milu. Nah, kalau hatinya diambil, sama udah punya binatang, tapi tadi dia kama akan diserahkan ke karyawan, ini akan menurut. Jadi dia anak central itu anak nakal itu udah ada sebenarnya anak-anak. Memang perkembangannya seperti itu. Maka guru yang bagus, guru yang punya metode dan strategi itu pandainya. Banyak kok kedekatan, banyak sukunya, banyak pelajaran nasional. Nah, itulah yang guru. Dan yang ada guru penggerak seperti itu indahnya. Banyak ini bisa memajukan sekolah. Bahas supaya pembelajaran itu menarik bagi anak-anak. Sehingga anak malah menarik pelajaran itu mudah bagi anak itu akan bisa maju. Itu harapan kami kepada guru penggerak. Jadilah yang terbaik. Sehingga apa? Kita seperti itu ditonton orang. Ditonton itu. Guru penggerak, wah, ada orang asal dicemokan orang. Ini guru penggerak. Oh, guru penggerak semakin hebat nih, semakin mandai yang wajah. Nah, ini itu tuh. Saya dulu awal sertifikasi itu. Beda guru yang sertifikasi dan sertifikasi. Nah, ketemu jalan itu beda bu. Yang sertifikasi terus itu ketemu. Ya ada itu melengah-lengah bukan lupa. Lalu ada ngerti. Nah, maka guru penggerak juga demikian didapatkan orang. Semua tata cara dia di sekolah itu dinilai oleh guru yang tidak. Itu berat. Tantangan bagi guru penggerak. Nah, kenapa? Lelah maju sekolah. Lamanya guru penggerak. Kok semakin luntur sekolah? Kok rusak guru penggerak? Itu nanti lebar jalan. Kalau lah 7 orang itu, kalau kita ada 50, 7 kali 7 orang saja nilai, 1 orang 7 itu sekolah hebat. Nah, sama dengan siswa. Siswa awak guru ada sebanyak itu dibagi siswa. Bisa enggak 10 orang minus 10? Nah, itulah hebat. Sehingga maju sekolah. Jadi ya artinya apa? Hasilnya nanti akan nampak. Kalau betul-betul dia mengerjakan apa yang diinginkan dari guru penggerak. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah perubahan besar di dunia pendidikan. Maka seorang guru penggerak mampu menggait utama anak untuk tertarik, untuk belajar dan juga mereka belajarnya. Kemudian untuk lingkungannya teman guru dan dia. Itu perlu. Kenapa? Kalaulah inyo membawa Pak Ibarik, tungkit membawa rapah, itu tidak ada nanti hancur guru penggerak dan itu. Pemerintah sudah berusaha dengan mungkin dengan tenaga, dengan apa, mungkin ada imbalannya, tidak sesuai. Jadi kami dari sekolah sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak SMA 1 di sini, saya berada di masyarakat akan lebih maju. Dialah sekolah jauh dari sampai Nalangang, Ikan Kota Lama. Tapi kan dicari orang nanti. Kalau memang bagus, artinya bersama-sama, semuanya seperti sistem.
sistemnya cie tidak jalan itu rusak seluruhnya. Nah, sehingga sama seperti badan sakit, kalaulah hati dah sakit seluruhnya bu. Nah, kaki sakit, tapi kalau hati tidak pula ada masalah mana, nampak jalan itu hati. Segala itu kan hati, karena hati sakit hati, disakiti hati itu seluruhnya. Ada bagi sakit hati, yang kecewa sakit hati, tidak hati makan sakit hati semuanya. Boleh hati senang. Mencari saya medik apa waktu senang dia. Itu hati senang. Tapi kalau mencari dia mengerutu hati juga kan. Nah, itulah kita apa? Mudah-mudahan dengan budaya jadi pemimpin untuk masa yang datang. Saya berharap dari yang 7 itu tidak terlalu bonde satu orang. Tapi yang 7 itu jadi kepala sekolah satunya. Nah itu. Itu harapan kami itu masa yang datang. Nah, itu aja banyak hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas sambutan dan pengarahan dari Bapak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di sekolah ini atau di instansi pendidikan ini akan maju kalau kita berkolaborasi dan kemudian pentingnya kita menjaga hati. Itu sangat bermanfaat sekali untuk kami Pak. Kemudian selanjutnya pengarahan dari Ibu PP saya, yaitu Ibu Desi Wisediareni MPD. Kepada beliau, silakan. Izin berdiri ya Bu. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di forum diskusi ini, yaitu pada pelaksanaan pendampingan individual dari CGP Angkatan 10, yaitu Ibu Fitra Tunisa. Salam beri salam salawatullah kita berkatakan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMAN 1 Ibu Siri beserta Ibu Wakil Kepala Sekolah. Selanjutnya Ibu Fitra Tunisa selaku CGP Angkatan 10. Khususnya kepada ibu-ibu yang sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk bisa hadir di forum ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, saya menangkap yaitu kata ikhlas. Memang betul, apapun yang kita kerjakan itu sesuai dengan hati ya Pak ya, hati yang ikhlas. Dan intinya menurut yang tertangkap oleh Ibu Fitra itu kolaborasi. Memang benar adanya untuk menciptakan tugas kita, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Jadi supaya cerdas anak didik kita, maka kita mari saling berkolaborasi. Pesan atau sedikit pesan ya Ibu Fitra ya, selalu rendah hati. Kalau seandainya C-nya nanti hilang, itu sudah menjadi BP, tetaplah untuk selalu bergerak dan menggerakkan. Tidak habis di program ini yang Ibu Fitra ya. Itu sedikit terbuka dari kami. Baik Bapak Ibu, ada tujuan dari pertemuan kali ini yaitu tentang mendiskusikan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi visi itu sama-sama kita ketahui yaitu adalah cita-cita. Jadi bagaimana cita-cita kita untuk menciptakan murid di masa yang akan datang. Itu tujuan pertemuan kita kali ini. Dan susunan acaranya nanti itu untuk ya Bu Fitra. Itu Bu Fitra akan memandu untuk merumuskan kalimat tumpang dan melihat visi sekolah. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Ini menyangkut perilaku ya Bapak dan Ibu ya. Lanjut yaitu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi itu rangkaian kegiatan kita hari ini. Itu sedikit dari kami sebagai PP. Belum perkenalan tadi ya Bu ya. Alah Bu, aduh. Terlupakan. Baik Bapak Ibu, dijemput kembali untuk perkenalan. Nama saya Desi Wisediareni, bertugas di SD Negeri 11 Gandul Siri, Kecamatan Gubung, Kabupaten Solo. Baru beberapa hari menjadi P3K Pak Bu. Jadi selama menjadi CGP Angkatan 4 itu merupakan salah 2 orang guru honorer. Saya mengikuti program pendidikan guru penggerak waktu itu masih honor, itu sama dengan Ibu Ici.
Jadi sudah GP 4 juga, PP di angkatan 10. Itu untuk sesi perkenalan ya Ibu Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Fitra untuk memimpin atau mengambil diskusi tentang visi. Silakan Ibu Fitra. Terima kasih kepada Ibu Septiani JPD. Baiklah Ibu-Ibu dan Bapak, hari ini kita akan Tidak kelari. Siap. baiklah untuk diskusi kali ini kita santai saja Ibu-Ibu, yaitu tentang penyelarasan visi dan prakarsa perubahan. Sebelum diskusi, Bu Desi sedikit informasi, beliau adalah guru-guru saya sewaktu sekolah di sini, dan saya adalah alumni di sini, dan yang duduk di depan saya adalah guru-guru saya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama nanti menyelaraskan visi yang ada di sekolah kita dengan mengisi kalimat lengkap. Tapi sebelumnya saya akan menampilkan sebuah video. Kita melihat leader masa depan. Nah, setelah melihat video tersebut, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari rangkaian video tersebut? Ibu-ibu, ya boleh Bu Mary? Silakan Bu Mary. Ya, ini cuma. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam melihat video tadi, yang dapat kita lihat sama dengan kata Bapak Kepala Sekolah tadi, hati. Pertama tadi video diputar, yang dilihat bahwa yang sopir mobil nampak berbeda anak sekolah tadi. Tapi karena nampak anak sekolah, mungkin tidak minat. Nah, dia geser kaca spionnya, nampak harus cantik. Padahal dia tidak akan bisa berjalan kalau yang menghambatnya tidak dibuang, tidak disingkirkan. Nah, tapi dia tidak itu yang dia lihat ini ada cewek cantik.
dan anak kecil ini kan cewek cantik. Karena hatinya nggak tergerak, dia biarkan saja anak kecil tadi. Akhirnya turun hujan, anak kecil sendirian tergerak hatinya, kemudian dia mulai mencoba karena lebih besar rintangannya daripada badannya, maka tidak akan lewat rintangan itu. Tapi karena adanya kebersamaan dan hati pula yang bergerak, itu adalah anak kecil sama anak kecil pula yang bergerak, karena hati tadi, akhirnya penumpang yang dalam mobil keluar, turun, akhirnya kalah yang besar daripada yang kecil karena hati. Jadi intinya kalau punya hati apapun bisa kita lawan. Itu tadi dari video yang ditangkap. Ya, luar biasa sekali. Jadi dari video tadi tergerak hatinya dulu ya Bu Meria. Dari hati anak kecil tadi tergerak, maka termotivasi juga yang lain untuk bergerak. Atau ada lagi yang menambahkan Ibu? Ya silakan Bu Tera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video tadi saya pengen menyimak sedikit mengambil kesimpulan sedikit isi pikiran saya. Awalnya kelihatan macet. Iya, Terlihat macet. Jadi lihat macet. Jadi banyak orang-orang atau yang lebih besar, ilmu orang yang berilmu, orang yang gimana dengannya. Jadi nggak ada tergerak hatinya untuk melihat atau menggeser yang menghalangi jalan tersebut. Kemudian setelah dilihat ada seorang anak sekolah yang lebih kecil sekali. Jadi dia tergerak hatinya, kita berbeda tadi hati. Tergerak hatinya melihat ke depan. Setelah dilihat ke depan, rupanya ada sebuah kayu besar yang menghalangi. Setelah itu dia berdiri. Mungkin anak tadi berpikir. Setelah berpikir, turun hujan. Setelah hujan turun, orang lari semua. Jadi anak tadi berpikir kembali, gimana caranya bisa lewat? Dia mulailah menyerahkan hatinya untuk menggeser. Rupanya tidak tergeser lah dengan anak tadi. Kemudian melihatlah teman-teman sebayanya kepada dia, maka terinspirasilah anak-anak yang lain. Kemudian melihat semua orang yang ada di atas mobil dan sekitarnya terinspirasi melihat anak tersebut. Makanya dari itu termotivasilah semua orang untuk menggerakkan. Jadi intinya dari walaupun dia kecil, walaupun kita besar, bakat kita tinggi, ilmu kita tinggi, tapi kalah dengan anak kecil yang wataknya kecil tapi pikirannya besar daripada kita yang sudah besar dan sudah punya. Ya, luar biasa. Jadi memang siapapun yang mulai bergerak, selagi itu positif, itu kita pandang positif. Oke, baik ibu-ibu ada lagi? Oke, pas ya. Kita lanjut. Di sini ada kalimat penumpang yang akan kita jawab bersama. Yang pertama yaitu nanti akan saya bagikan stick note. Nah, tadi stick note ini silakan nanti ibu-ibu tuliskan jawaban dari kalimat penumpang yang telah disediakan. Nah, nanti kita tempelkan di depan. Yaitu yang pertama pertanyaan yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang kita ke depannya itu akan memimpikan murid-murid yang bagaimana ke depan. Silakan Bu Yenti. Kalau sudah biasa Bu Yenti semangat. Kita urutkan. Bluetooth mode. Kita memimpikan murid-murid yang
Untuk pertanyaan pertama tadi kita memimpikan murid-murid yang atau boleh ada ibu-ibu yang mau menyampaikan secara langsung sambil menunggu ibu-ibu yang lain untuk menempelkan. Ada yang bisa menyampaikan secara langsung, Bu Mary? Oke, silakan Bu Mary. Kalimat yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter. Sekarang kan kurikulum merdeka, kata anak seluruhnya merdeka, sehingga mereka tidak berkarakter lagi. Seluruhnya merdeka, nah, sehingga mereka tidak punya karakter. Jadi itu yang kita harapkan. Kurikulum itu tidak salah, tapi yang mengartikannya salah. Pemerintah membuat kurikulum, merubah kurikulum, pasti ada tujuan baiknya. Tapi kita salah kata-kata merdeka. Nah, jadi kita mengharapkan anak-anak itu punya karakter, ada santunnya ke kita, sopannya ke kita. Kalau sekarang kan tidak, dia sama besar saja dengan kita. Apa yang kita berikan disiplin ke mereka, mereka langgar, kemudian kita beri sanksi, nanti mereka akan melapor. Nah, kita pula yang kena. Jadi kita berharap anak-anak Indonesia ini punya karakter. Terima kasih. Ada lagi Bu yang mau menambahkan? Ya, silakan Bu Lena. Tapi saya sengaja memilih situ adalah kita memimpikan murid-murid yang pertama sekali adalah semangat belajar. Karena dia akan memulai dari nol ya. Kalau semangatnya tidak ada, apapun yang akan diterimanya dari guru atau dari pembimbingnya dia tidak akan bisa. Jadi mau matematika, mau bahasa Indonesia, mau apa yang semangatnya itu ada, berarti kita bisa untuk mengajarnya sampai kapanpun. Terima kasih. Semangat ya Ibu. Baik, tadi sudah sama-sama kita dengar, kita butuh siswa yang berkarakter. Memang sekarang krisis karakter sepertinya. Dan semangat. Oke, di sini akan saya bacakan kalimat rupa yang pertama tadi yang kita impikan. Yang pertama adalah di sini disiplin dan berkarakter. Jadi sama tadi dengan paparan Bu Mary ya. Kemudian berkarakter, memimpin murid-murid yang cerdas dan berwawasan dan berakhlak ya. Kemudian cerdas, berkarakter, maju dan sukses. Kemudian yang terakhir punya semangat belajar ya, ini tadi. Ya, jadi dapat kita simpulkan impian kita sebagai pendidik di sini semuanya positif, semuanya yang bagus-bagus untuk murid kita. Tidak ada impian seorang guru itu yang tidak baik untuk muridnya. Mungkin murid-muridnya saja yang tidak sadar tentang impian guru-gurunya. Mereka hanya melihat dari segi negatifnya saja. Kalau kita sudah marah, nah, berarti dia sudah menyimpulkan yang macam-macam seperti itu. Oke, kita lanjut ibu-ibu dengan kalimat rupang yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah. Nah, kita percaya bahwa murid itu apa? Bisa kita percaya bahwa murid adalah siswa yang unik. Nah, bisa juga atau apa? Silakan Bapak Ibu diisi kalimat rupang kedua, atau ada yang bisa langsung menyampaikan jawaban dari kalimat yang kedua. Ada ibu yang ingin langsung? Ya, silakan boleh. Terima kasih. Kita percaya bahwa murid adalah seseorang yang masih kosong ilmunya, dan perlu kita beri sesuatu yang kira-kira yang awalnya adalah sebuah ilmu. Jadi ilmu apapun nanti yang akan kita berikan, umpamanya di sekolah, karena murid nanti di sekolah. Jadi bermacam-macam ilmu yang akan kita berikan kepada dia nanti dari kekosongan yang ada, mulai dari murid itu PAUD, nah sampai nanti dia menjadi murid pula dia di SMA. Berarti itulah yang awalnya akan kita isi, dia adalah seorang yang perlu kita beri sebuah ilmu pengetahuan. Terima kasih. Baik, ada lagi ibu yang mau menjawab langsung? Oke, silakan Bu Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disebutkan oleh sama Petra Tunisia bahwa siswa kita itu merupakan siswa yang unik. Unik ini sini unik bermacam bidang karakternya, unik di sikapnya. Sudah dari pengalaman ibu yang mengajar, memang
banyak uniknya siswa kita ini. Dalam cara berbicara ada yang pembicaraannya kadang-kadang asal terletak saja keluar langsung kan, nggak akan tahu dia bagaimana perasaan kita mendengarkannya, juga bagaimana teman-temannya yang mendengar. Itu salah satu. Kemudian dalam hal di bidang belajar di pembelajaran, ada yang kadang-kadang ibu sering tertawa sendiri ya mendengarnya dalam sikap dalam cara belajarnya. Uniknya sungguh unik sekali. Banyak uniknya itu kalau kita lihat. Nah, cuma itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, bisa Bu Yenti silakan. Yang poin kedua ya, kita percaya bahwa murid adalah sebelum manusia dilahirkan ke bumi ini, Tuhan telah menciptakan manusia mempunyai bakat atau senjata untuk bertahan hidup di bumi ini. Jadi untuk itulah kita sebagai guru mencari apa bakatnya, apa potensinya, atau apa senjatanya yang diberikan Tuhan kepadanya gitu, dieksplor di sekolah. Jadi istilah mereka itu mada atau bertingkah dan sebagainya, atau mungkin mereka itu ekstrovert, orang lapangan. Kita saja yang menjudge, menghukum mereka itu yang berbeda dengan yang lainnya gitu. Karena bisa kita arahkan mereka kemana. Atau ada juga murid yang suka seni, make up dan lain sebagainya. Itu adalah bakat saya rasa untuk hidup mereka di masa depan. Nah, kadang guru tidak diberikan kurang tahu akan bakat-bakat tersebut. Intinya tidak ada manusia bodoh, kita hanya berbeda. Dengan berbeda itu kita saling melengkapi, kita saling membutuhkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali. Kemarin saya di modul 1.1 saya belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ternyata siswa itu bukanlah kertas kosong. Dia memiliki goresan-goresan kecil. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menebalkan goresan tersebut. Jadi betul, siswa kita itu sebenarnya memiliki potensinya masing-masing. Cuman tugas kita sebagai guru adalah menuntun siswa itu ke arah mana potensi yang mereka miliki itu. Nah, kemudian seperti yang dikatakan Ibu Alen tadi, buat siswa itu unik, ya betul sekali. Kita tahu di sekolah kita kan punya banyak ekskul ya Bapak Ibu. Sebenarnya itu adalah salah satu menyalurkan keunikan anak-anak kita. Sebenarnya kita harus menghargai keunikan mereka. Seperti kemarin anak yang diutus perlombaan. Sekarang saya merasa miris sebagai guru mengabaikan gitu. Kurang menghargai atas prestasi mereka. Padahal memang kelebihan mereka di sana. Mungkin mereka tidak bagus di bidang matematikanya, tapi di bidang keseniannya dia bagus. Kita harus dukung dimanapun kelebihannya. Walaupun kita guru matematika, saya sendiri guru matematika, mungkin dalam satu lokal itu hanya 2 orang yang paham tentang matematika. Saya paham, memang ya hanya segitu kemampuan mereka. Mungkin kemampuannya di bidang lain akan lebih. Jadi seperti itu. Atau yang lain yang belum menempelkan atau belum membacakan, atau bisa diteruskan. Ya, silakan Bu Neni. Kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa. Kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa. Tapi sekarang kita sangat miris, murid yang kita jadikan seorang dokter, murid yang kita jadikan seorang pengacara, murid yang kita jadikan seorang presiden, malahan lupa dengan kita yang menjadikannya seorang pejabat. Contoh saja, Bapak Jokowi itu kan juga dulu seorang siswa. Harusnya dia miris dengan keadaan gurunya. Mana dia miris dengan keadaan gurunya? Dengan gaji 5 juta 1 bulan, apakah cukup guru saya hidup?
Apakah cukup guru saya hidup dengan gaji 5 juta? Sementara saya dengan gaji yang bergelimangan hanya dengan 5 tahun jabatan. Harusnya dia memikirkan ekonomi gurunya. Kalau bukan karena gurunya, dia tidak akan pandai membaca. Nah, tapi sekarang kan dia lupa dengan guru. Baru kita diberi naik gaji 8%, nah sudah yang lain sudah protes. Kita diberi libur tiap semester, yang lain protes. Jadi kita yang dijadikan kambing hitam sekarang. Anak dimarahi, kita disalahi. Nah, jadi apa salahnya kita seperti yang terjadi studi tour, kita juga yang salah. Jadi kita berharap pada siswa kita yang sekarang, kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa. Kalau mereka memang mengenang kita, pasti dia akan memperjuangkan kita. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ya, itu sambil curhat ya Bu-Ibu ya. Ya, itu memang realita. Itu yang kita lihat dan kita saksikan sekarang. Karena sosial media tidak bisa berbohong atau media ada di mana-mana. Pokoknya apa yang dilakukan guru itu salah saja. Ya, salah saja. Ada kemarin saya juga melihat di FYP ya, FYP guru menerima snack dari siswa. Ada ibu-ibu lihat siswanya memasukkan snack ke dalam kardus, padahal bisa jadi itu adalah inisiatif dari siswa itu sendiri. Tapi kenyataannya bagaimana? Tetap gurunya yang dihujat. Oh, gurunya meminta-minta lah. Oh, gurunya mengemis-ngemis lah. Padahal kita tidak pernah berpikiran seperti itu. Tapi itulah tantangan kita sebagai guru. Kenapa guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa? Itulah dia. Semoga kedepannya kita berharap ada perubahan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut. Masih semangat ya Ibu? Masih luar biasa. Yang ketiga yaitu di sekolah kita mengutamakan. Nah, di sekolah ini apa yang kita utamakan? Kira-kira apa yang kita utamakan? Atau kita mengutamakan gaji? Bisa jadi. Atau kita mengutamakan disiplin dan lain sebagainya. Atau boleh ada ibu yang mau menyampaikan secara langsung, silahkan. Langsung Ci. Ada yang secara langsung ibu? Langsung Ci. Ya Bu, Lendra semangat Bu. Lanjut. Oh, terima kasih. Di sekolah ini yang pertama sekali kita mengutamakan sebuah kenyamanan. Anggaplah sekolah kita itu adalah dari kita ya. Sesakit-sakitnya kita, sedemam-demamnya kita di rumah. Di sekolah itu hilang semuanya. Nah, di sekolah itu hilang semuanya. Jadi kalau seandainya satu orang teman saja kita punya masalah atau punya problem di sekolah itu, masuk ke ruang berangkat ke sekolah itu kebayang wajahnya kayak hantu itu kayak apa ya. Jadi apalagi yang kita kepingin ngomel saja semuanya sampai keluar terbawa-bawa itu. Jadi kenyamanan di lingkungan sekolah itu sangat kita utamakan sebagai seorang guru. Jangan jadikan siswa sebagai korban ketidaknyamanan pikiran kita. Ya. Itu saja, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bu Lena. Ya, ada lagi silakan Bu Enti. Bu Vera, Bu Enti. Boleh keduanya gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah kita mengutamakan. Saya mengulas sedikit dari ibu kami, Ibu Len. Itu di sekolah adalah untuk tempat nyaman, tempat kerja yang nyaman. Saya sendiri, walaupun saya sekarang tidak jadi guru kelas, walaupun saya sebagai kepala pustaka, tapi saya nyaman sekali. Walaupun apapun masalah perintangan dan masalah yang saya hadapi di rumah, maupun ada juga di sekolah teman-teman yang bisa membuli saya, tapi saya nyaman, saya senang, tenang. Begitu lah Ibu, merasa walaupun saya di sini walaupun sempat sama suami saya, tapi saya merasa nyaman sama ibu-ibu, Bu Mary, ibu-ibu yang lain, Ipit, semua saya merasa nyaman. Itulah Pak Barak, nyaman sekali Ibu, karena itu adalah guru saya. Kemudian dengan anak-anak setelah saya buka duduk, Bu, saya ini, saya sebagai tempat curhat anak-anak. Itu yang menjadi saya nyaman sekali. Bercerita bagaimana dia belajar, bagaimana dia di rumah, bagaimana dia. Padahal saya juga
bagaimana saya dengan anak saya, keluarga. Tapi setelah di sekolah, berapapun sakitnya hati, sakitnya badan, capeknya badan, terlibat setelah sampai di sekolah saya merasa nyaman. Itulah di sekolah tempat bekerja supaya apa? Kenyamanan yang paling utama. Ya, Lanjut, silakan Bu Yenti. Ngapain aja nyamannya? Bu Yenti. Ke pendapat di sekolah kita mengutamakan ketika kita melihat alam, aku alam Bu matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Itu ada waktunya Bapak Ibu, nggak bisa itu dilanggar. Artinya apa? Disiplin. Ya, disiplin. Kalau semua benda alam itu tidak disiplin, yakinlah semua itu akan berantakan. Semua itu akan berantakan. Jangankan alam, tubuh kita bisa kita disiplinkan. Contohnya, kita biasa buang air besar jam 2 malam. Kita tahan dulu, nanti siap subuh nanti kita buang air. Nah, seterusnya kita akan buang air pada subuh. Walaupun kita ingin mengeluarkan jam 9 pagi, nggak akan bisa Bu Mary, keluarlah. Tidak bisa, karena dia disiplin pas jam subuh tadi teratur. Jadi tubuh kita ini bisa kita disiplinkan. Kembali lagi, apalagi anak, apalagi seorang anak, mungkin bisa. Itu intinya kerjasama kita bersama. Siap itu dengan disiplin, itu lahirlah tanggung jawab. Pada siapapun, warga sekolah, siapapun bertanggung jawab apa peran dan statusnya. Ya, apa peran dan statusnya? Karena status kita sebagai guru di sekolah, sebagai pengajar, sebagai teman, sebagai atasan kita, apa peran kita? Itu yang kita lakukan. Sebagai anak, ada statusnya sebagai siswa, apa perannya? Datang lebih awal, pulang, belajar dan lain sebagainya. Intinya di sini di sekolah kita mengutamakan disiplin dan rasa tanggung jawab. Itu saja. Sekian. Oke, jadi dari yang saya dengar tadi 3 paparan itu dapat kita simpulkan. Yang pertama itu kenyamanan, yang kedua disiplin, dan yang ketiga tadi tanggung jawab. Ya, itu ya Bapak Ibu. Karena kita tahu sekolah ini adalah rumah kedua kita. Ya, setelah rumah mungkin lebih banyak waktu kita habis di sini. Karena nyampe rumah sudah lelah, langsung tidur. Makanya kita perlu kenyamanan. Ya, lanjut Ibu. Yang keempat yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia sadar betul bahwa, oke Bu Mary langsung mengacungkan tangan. Saya senang sekali kalau ibu-ibu saya ini semangat. Tak makan sate. Oh iya, nggak salah sate. Makanya progresi mengalirkan agak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia adalah seorang anak. Iya. Kenapa begitu? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia adalah seorang anak. Kalau dia sadar dia anak, maka dia akan tahu di rumah yang orang tuanya siapa. Kalau di sekolah yang orang tuanya siapa. Nah, kalau dia sadar bahwa dia seorang anak, maka dia akan patuh ke orang tuanya itu. Orang tua yang ada di sekolah adalah gurunya, maka dia akan patuh ke gurunya. Nah, apa yang disuruh oleh gurunya dia kerjakan. Tapi kalau anak sekarang kan tidak. Nah, dia lebih pula hebat daripada kita. Tapi kalau dia sadar murid di sekolah kita adalah anak, maka akan dia tahu bahwa kalau saya melawan ke guru, dosanya sama dengan saya melawan ke orang tua saya. Kalau dia sadar, tapi kalau anak sekarang kan tidak. Dia tidak sadar. Anak itu kan hanya guru, hanya sebatas untuk mendapatkan ilmu, hanya untuk sekedar mendapatkan nilai. Tamat saya dari SMA itu bukan guru saya lagi, tapi mantan guru. Seperti kata Bu Pit tadi, dia memperkenalkan ini yang di depan adalah guru Pit. Tapi saya tidak. Ya, nah, tapi sekarang kata Pit tetap jadi guru. Jadi sadarlah bahwa murid itu di sekolah dia adalah seorang anak. Terima kasih. Terima kasih Bu Mary. Ada lagi yang mau? Maju Ji. Iya, silakan. Kita berbalik sedikit, jadi seorang anak ini kita samakan menjadi seorang siswa, seorang murid yang
ingin belajar, bukan ingin yang harus belajar. Dia harus belajar. Kalau tidak dia belajar, berarti dia tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Kalau nilainya tidak baik, berarti dia tidak mampu menuntaskan segala materi yang kita tujuan pembelajaran yang sudah kita berikan. Jadi di samping bukannya belajarnya ilmu ke materi pembelajaran saja, tidak dia jalankan semuanya yang aturan yang ada di sini, berarti dia tidak bisa melanjutkan ke jenjang atau ke fase berikutnya. Nah, berarti dia harus sadar, saya harus belajar apapun yang diaturkan, yang diberikan oleh guru saya di sekolah, saya harus ikuti. Kalau tidak, saya gagal gitu. Ya, luar biasa. Ada lagi? Yang mau Ayo Bu, Bu, di sekolah kita sadar betul bahwa dia seorang siswa yang butuh perhatian, yang butuh perhatian dari seorang guru. Nah, dari sikapnya berperilaku, ibaratnya dia istilahnya saya sering mengajar itu MPO istilahnya, minta minta perhatian, nah macam-macam saja tingkahnya. Jadi dia sadar bahwa dia siswa yang butuh perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik sekali ya. Yang terakhir tadi sadar bahwa siswa itu butuh perhatian. Nah, kalau kita menyadari kalau siswa kita membutuh perhatian, berarti kita sebagai guru berusahalah untuk memenuhi kebutuhan itu. Mungkin itu yang dicarinya, mungkin itu tidak didapatinya di rumah atau sama orang tuanya. Mungkin itu adalah PR bagi kita semua. Nah, karena siswa kita banyak dan beragam, itulah tantangan kita sebagai guru ke depannya. Oke, baiklah kita lanjut Ibu, soal yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Nah, kita di sekolah ini, warga di sekolah ini yakin untuk. Atau ada yang bisa menyampaikan secara langsung? Ya, boleh Pak, silakan. Semangat Ibu. Kita di sekolah ini adalah tugas seorang guru adalah apa di situ tertulis bukunya, coba lihat. tugas Sudah ditulis yang nomor 5. Tugas guru mendidik, mengajar dan membimbing. Iya, kita yakin itu. Kalau kita hanya punya ilmu saja, pintar, lalu kita tidak ada membimbing siswa kita itu kemana arahnya, seperti kata Jupi tadi, bahwasanya seorang siswa itu tidaklah kertas kosong saja. Apabila kita kertas kosong itu yang kita isi, berarti apapun isinya, kalau yang baik kita isi, berarti baik juga hasilnya ke depan. Nah, yang kita lihat tadi seperti ada video yang kita tonton juga tadi, ada seorang anak. Itulah dari kita melihat mengamati dia dari awal itu, dari awal saja dia sudah seperti itu. Dialah leadernya yang akan datang. Pasti kita yakin bahwa suatu saat dialah orang yang kok menjadi presiden, kok kejadiannya itulah dia. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa. Ada lagi yang mau menambahkan Bu? Bu Neri? Oke, boleh. Semangat Ibu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan. Yakin kita untuk melakukan perubahan. Contoh saja sekarang kita sudah berganti kepala sekolah. Itu berubah. Seperti kata tadi kan, pola mangkuro di bawah sekolah ada hari nama. Nah, kita melakukan perubahan. Kenapa kita warga sekolah yakin? Yang biasa terlambat sudah tidak terlambat lagi. Nah, yakin kita untuk melakukan perubahan, tapi kalau tidak yakin, tidak akan bisa. Kemudian biasanya kan kalau biasa kita lalai, datang yang lebih tegas, kejam. Tapi bagi yang biasa disiplin, maupun Jokowi yang jadi kepala sekolah di sini, kalau kita disiplin akan takut kita. Tapi datang yang tegas seperti Bapak Dasril yang biasa ada disiplin, langsung Pak kejam. Jadi kalau letak kejam Bapak itu
anak itu kejam. Nah, jadi kita harus mampu melakukan perubahan, kita melakukan perubahan. Kalau memang kok lana awak ke S3, sampai S5 kalau ada disiplin, nak bunuh. Ya kan, Ji? Oke. Ji, berapa Ji? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung jawaban dari Bu Mary, pendapat dari Bu Mary tadi. Jadi kita warga sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah kita. Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Jangan sungkan, Bu Yanti. Kita warga sekolah ini yakin untuk mengantarkan murid kita ke masa depan, yakin untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Yakin apabila kita berkolaborasi, bekerja sama, intinya yakinlah kita bisa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menambahkan sedikit bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita yakin sekolah kita bisa maju apabila kita serentak kompak, satu ide dan satu gagasan, maka sekolah kita yakin bisa maju. Ya, setuju sekali. Luar biasa. Ya, rugi kalau tidak ada kalau pandangan, ide-ide dan gagasan dari ibu-ibu hebat. Ya, luar biasa. Inilah salah satu alasan kenapa saya memilih ibu-ibu saya. Karena saya tidak mau kalah. Saya ingin mengambil pelajaran dari sana. Saya ingin mengambil ilmu beliau karena beliau tidak sadar. Oke, kita lanjut. Soal yang keenam. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ayo boleh semangat. Kita dan warga di sekolah berarti kita paham bahwa kita adalah kalau di sekolah kita adalah menjadi satu keluarga. Nah, yang satu keluarga itu berarti dipimpin oleh satu kepala keluarga, yaitu bapak kepala sekolah. Berarti satu saja yang bermasalah di sini dan kita bermasalah semuanya. Jadi kita harus seiring sejalan. Nah, seiring sejalan di dalam menjalankan semua tugas yang untuk menuju kebaikan, menuju di mana sekolah kita, di mana anak kita itu akan berhasil di masa yang akan datang. Terima kasih. Biasa. Ya, lanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba mengulas sedikit, walaupun tidak begitu bagus. Ini kita sekolah kita ini paham bahwa sekolah ini sekolah yang sangat besar dan baik. Jadi supaya sekolahnya ini kita ini baik dan bagus, kita harus kompak. Kita harus selaras, tidak ada saling menuding atau mencari kesalahan teman, mencari keburukan teman, dan kita tidak boleh ada ada apa namanya? Geng, kelompok, apa itu lah, supaya sekolah kita ini maju kita harus selaras, kompak. Kecuali kepala sekolah. Kecuali kepala sekolah. Melengkapi jawaban dari teman-teman kita yang lain, kita dan warga sekolah ini paham bahwa mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan visi dan misi sekolah. Iya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih ibu-ibu yang penuh semangat. Jadi
Tadi awalnya saya merasa gugup sebenarnya ibu-ibu. Jadi setelah dilalui dengan penuh semangat, ya. Jadi saya menjadi semakin semangat. Itulah tadi kalimat numpang yang sudah kita isi. Dapat kita simpulkan bahwa kita, terutama sebagai pendidik, memang mengharapkan segala sesuatunya untuk anak didik kita yang terbaik sesuai dengan tujuan dari pendidikan kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Bapak Nadiem Makarim, yaitu tujuan utama kita pendidikan ini adalah murid, dan murid. Jadi semua tentang murid, apa yang kita impikan, apa yang kita laksanakan, dan apa yang kita niatkan, semua itu adalah terbaik untuk murid. Oke. Terima kasih ibu-ibu semua yang luar biasa, ilmu dan gagasannya itu sangat bermanfaat sekali untuk saya ke depannya, karena saya yakin dengan ide dan gagasan dari ibu-ibu semua itu adalah keberuntungan untuk saya dalam diskusi ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kemarin waktu lokakarya pertama kita sudah merevisi visi kita yang tahun lalu, ya ibu-ibu ya, menjadi terwujudnya peserta didik berperilaku Islami, beradat, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Nah, itu yang sudah kita perbaiki kemarin waktu lokakarya. Nah, pertanyaannya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid tadi? Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu? Apakah sudah selaras? Ada yang sudah, ada yang belum, oke Bu ya. Ya. Kemudian, adakah yang ingin disesuaikan atau ingin ditambahkan enggak dari visi sekolah kita? Tadi kan kita memimpikan siswa yang disiplin, berkarakter. Nah, kembali lagi, sudah ada enggak disiplin berkarakternya di sini? Sudah, yaitu berperilaku Islami. Kemudian memimpikan murid yang cerdas, berwawasan dan berakhlak. Sudah. Kemudian cerdas, berkarakter, maju dan sukses. Sudah. Punya semangat belajar. Sudah. Yang kompetitif itu, ya. Alhamdulillah berarti visi yang sudah kita bentuk adalah visi yang luar biasa. Jadi tinggal ke depannya kita bagaimana memaknai visi itu sendiri dan mewujudkannya, ya. Oke. Berarti sudah selaras. Kalau sudah selaras berarti kita tidak perlu merumuskan visi yang berbeda, tetap sama visi kita dengan kemarin. Berarti ini tidak ada tambahan. Atau ada tambahan kira-kira Bapak Ibu? Pas. Oke, lanjut. Nah, ini dia selanjutnya. Bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Nah, ini dia. Bagaimana sikap, perilaku murid kita itu harus bagaimana supaya mencerminkan visi itu tadi. Guru harus bagaimana, kepala sekolah harus bagaimana, dan orang tua harus bagaimana. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa? Ya, silakan Bu Mary. Bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Kok dipikir aku kerja baik. Kok sikap perilaku murid kita sudah sama tahu. Sudah terlihat. Kalau perilaku guru, karena ini visi kita juga sudah sama tahu. Kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan. Yang beratnya di sini kita harus beradat, ya kan? Yang beratnya itu kita harus beradat. Itu yang kurang bagi anak kita. Sembrono. Nah, itu yang kurang bagi kita, beradat. Kalau kita guru berseloroh kan ketika ada pula waktunya. Kalau serius seperti ini kita kan nanti pula untuk berseloroh. Nah, tapi kalau tidak dulu berseloroh tegang saya kata Jokowi lo atau itu kan.
tegang sudah tadi kan ya Bu Desi ya, nama Ibu Desi kami yang masih seperti ini ya Bu Desi ya berseloroh supaya sipit jam tegang. Kalau sipit jam tegang itu tidak lulus nah Bu Desi. Nah, kalau jadi kepala sekolah di bukan sana kakak mau apa kami tawai sini kan. Jadi kepala sekolah di tawai. Jadi apakah visi itu sekarang kita guru lagi? Kita kan sebagai panutan anak. Jadi kita harus mencerminkan ke anak bagaimana kita bersikap ke anak. Apakah kita sudah sesuai dengan visi kita berperilaku Islami? Kalau Islami, ya kan kita udah nampak kita sudah memakai sesuai dengan adat Islam. Kita sudah memakai menutup aurat. Karena kalau masalah iman kita itu kita yang tahu. Ya, tidak bisa pula diomar-omar orang udah sholat kah, udah berzakat kah, udah berzakat kan nggak perlu. Kadang-kadang kan kalau ngasih tangan kiri kan nggak tahu. Tapi kalau sekarang kalau nggak diumbar kan nggak nampak, ada afdol. Jadi diberitahu ke orang. Kemudian kalau kepala sekolah kita tahu ketika berseloroh juga berseloroh. Tapi kan ada waktunya. Kemudian yang perlu kita kerja keras itu adalah siswa kita. Berperilaku Islami, beradat, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Tapi sekarang yang lebih marah lagi, membudayakan sampah itu yang susah. Nah, membudayakan sampah itu susah. Sepanjang Bu Desi mungkin lewat tadi, mungkin ada ketemu sampah. Nah, sama saja ke sekolah lain pun kita pergi, namanya warga sekolahnya 500 lebih, yang tukang bersihkannya 3, yang tukang buang sampah 500, yang tukang bersihkan 3. Ya wajar, nah wajar, nggak perlu pula nanti dibilang oh sekolah kita seperti ini, jangankan sekolah kita jadi punya rumah sendiri aja nggak terbereskan oleh kita, apalagi nih sekolah. Jadi yang perlu kita cerminkan untuk visi dan misi yaitu siswa kita dulu, siswa. Tapi kalau orang tua sudah melihat kerja keras kita guru, kepala sekolah, pasti orang tua akan mendukung visi dan misi sekolah kita. Terima kasih. Oke, ada tambahan? Maju sih. Bu, Maju semangat Bu. Terima kasih. Bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Jadi visi kita adalah mewujudkan peserta didik ya sampai ke akhirnya itu. Jadi sampai ke kompetitif, berdaya saing. Jadi ya, kita simpulkan sih pasti ada bagaimana sikap dan perilaku muridnya. Jadi sebenarnya kalau kita tergabung semua di dalamnya, jadi kita simpul pasti ada sisi lemahnya kepala dan sama abu dan sama hitam kan kepala sebenarnya rambut yang sama hitam tapi pemikiran yang berbeda-beda. Jadi tapi kita tidak dari satu orang umpamanya yang kurang dari apa yang sudah kita tetapkan di visi itu, tapi kita tidak melemahkan. Kita akan mengansur-ansur bahwasanya itu dia salah. Kalau dia salah dari sisi adat, dari sisi agama, mungkin ini menurut agama ini tidak baik, menurut adat tidak baik. Itu terpaksa kita kesemuanya itu saling mengingatkan agar visi kita itu tercapai. Terima kasih. Luar biasa. Oke, terima kasih Bu Mary dan Bu Lekra, luar biasa sekali. Jadi sikap kita guru, murid, kepala sekolah serta orang tua mencerminkan visi. Sebenarnya juga penting itu adalah sebuah kolaborasi. Betul tidak Ibu? Ya, kolaborasi. Karena kalau dari guru saja yang berperilaku sesuai dengan visi, dia juga tidak akan memberikan efek yang bagus kepada sekolah kita dan juga tidak tercapai nanti visi kita. Jadi dari murid, guru, kepala sekolah serta orang tua harus berkolaborasi. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah ini tadi muridnya bagaimana, gurunya bagaimana, kepala sekolahnya bagaimana, dan orang tuanya bagaimana. Tadi sudah dipaparkan dari beberapa. Nah kemudian tadi visi kita sudah ada. Kita masuk ke prakarsa perubahan. Yang mana prakarsa perubahan itu merupakan sebuah langkah awal untuk memulai perubahan di sekolah. Nah, kira-kira
dari pandangan kita saat ini, apa prakarsa perubahan yang perlu kita lakukan di sekolah kita, atau apa ya ibaratnya bahasa sosial medianya yang lagi trending gitu, apa perubahan yang perlu kita lakukan di sekolah. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Atau sudah mengikut aja program-program sekolah kita yang ada? Atau ada yang perlu prakarsa perubahan? Nah, ya silakan boleh Pak. Prakarsa perubahan merupakan sebuah langkah awal untuk memulai perubahan di sekolah. Mungkin dari seiring waktu berjalan, kemarin kan ada sebuah perubahan yang akan kita ubah ya. Yang pertama mungkin Ibu Pit yang tahu dia adalah sebagai pembina OSIS. Nah, kita tidak mengatakan bahwasanya programnya itu tidak jalan, tidak. Jadi ada sebuah antara OSIS dan ROHIS kemarin kita kan sudah dapat pembelajaran dari sana, yaitu bahwasanya kita tidak pisahkan. Nah, kita tidak pisahkan antara ROHIS dengan OSIS, kita masukkan ke dalam program OSIS. Jadi sekarang kan ada apa? Kata OSIS ini ROHIS yang kerja, kata ROHIS ini OSIS yang kerja. Jadi besok perubahan itu yang akan kita lakukan sekarang ini dari melihat pengalaman yang telah terjadi. Kalau terjadi umpamanya kelemahan, kita lemah itu kita ubah menjadi sesuatu agar ada peningkatannya. Itu. Terima kasih. Oke, baik Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Detra. Ya, kita belajar dari pengalaman yang tahun kemarin karena kita terpisah antara OSIS dengan ROHIS ya. Memang itu sebenarnya dari awal saya sudah berpikir juga kenapa kayak seperti ada persaingan antara OSIS dengan ROHIS. Saya juga merasa itu agak aneh gitu. Jadi sempat juga saya komunikasi dengan wakil kesiswaan dengan Bu Nike. Padahal ROHIS itu kan di bawah naungan OSIS seperti itu. Nah, nanti ke depannya sudah diajukan kepada wakil kesiswaan, ROHIS dengan OSIS itu nanti akan digabung oleh Pra. Semoga ke depannya nanti bisa lebih mencapai visi yang sudah kita rumuskan. Oke, baik. Berarti hanya itu atau ada lain yang perlu? Ya, silakan Bu Helen. Ya, langsung saja. Perubahan yang akan dilakukan waktu kita setelah lokakarya ya dengan guru dari SMA 1 Padang Panjang. Contohnya sebagai anggota OSIS harus yang sholat rajin dan yang patuh atau berperilaku Islami ya. Jadi kita sekarang ini tidak akan mengambil siswa walaupun dia pintar, tapi kalau dia tidak sholat maka kita tidak akan memasukkan dia sebagai anggota OSIS. Itu salah satu yang saya terima dulu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berarti ini sudah masuk pada inisiatif perubahan yang akan kita lakukan bersama ya Bapak Ibu ya. Tadinya yang awalnya ROHIS dengan OSIS terpisah nanti akan digabung. Kemudian untuk penyeleksian siswa untuk direkrut ke dalam anggota OSIS itu penting dipertimbangkan bagaimana sholatnya. Ya, itu akan menjadi PR juga bagi saya kebetulan sebagai pembina OSIS, akan saya catat dan bisa nanti dikonsultasikan dengan Makasis. Baik, berarti itu adalah inisiatif perubahan yang kita lakukan kan. Luar biasa sekali. Oke, kita lanjut. Kira-kira apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita? Nah, kira-kira apa kolaborasi yang dapat kita lakukan? Ada ibu-ibu yang mau menyampaikan kolaborasi? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita? Oke, Bu Mary. Selamat datang Bu Makasis. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Nah, Bu,
Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah? Tadi sesuai dengan visi kita berperilaku Islami. Mudah-mudahan bisa terwujud, yaitu kita coba untuk tahfiz Al-Quran. Kita coba dengan tahfiz Al-Quran. Nah, mungkin hanya kita sendiri guru yang untuk mewujudkan itu, berarti kita butuh kolaborasi dengan orang tua siswa. Jadi kan kalau orang tua siswa mendukung, maka kegiatan tahfiz Al-Quran bisa kita jalankan. Tapi kalau hanya kita guru dan kepala sekolah, orang tua tidak berkeinginan untuk anaknya tahfiz Al-Quran, maka tidak akan juga terjalani. Jadi kita perlu kolaborasi yang akan kita lakukan itu tahfiz Al-Quran. Kita coba aja dulu satu. Mudah-mudahan itu terlaksana dengan yang satu tahfiz Al-Quran. Tadi kan di sekolah kita tinggal melihat setoran ayatnya. Nanti orang tua di rumah melanjutkan lagi. Nah, dia bimbing anaknya supaya bisa untuk menghafal Al-Quran. Nanti kan kita lakukan acara tahfiz Al-Quran di SMA 1 Ujung Siri. Kita bikin pula acaranya kan wah, nah, kan ada kolaborasi kita dengan orang tua. Terima kasih. Luar biasa sekali Bu Mary. Nah, Terkait dengan tahfiz ya, ibu-ibu. Kebetulan anak saya kan sekolahnya di IT. Nah, di sini bentuk kolaborasinya mungkin perlu juga kita pertimbangkan. Mereka punya buku tahfiz namanya. Ya. Jadi itulah setoran ayat. Mungkin bisa kita adopsi dari sana. Disediakan buku tahfiz oleh sekolah. Jadi itu merupakan suatu penghubung antara kita dengan orang tua. Mungkin bisa kita apakan seperti itu dan bentuk kolaborasinya. Mudah-mudahan itu akan terwujud. Alhamdulillah bentuk kolaborasi yang kita lakukan mungkin sudah ada gambarannya ke depannya. Kita lanjutkan. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah kita tercapai? Nah, bentuk kegiatan mungkin ini sudah terjawab juga yang tadi ya ibu-ibu ya. Seperti apa tadi? Menggabungkan rosis dengan rohis, membentuk tahfiz ya. Itu sudah tergambar di sana. Oke, lanjut. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Nah, apa langkah konkretnya? Seperti tadi kita kan mau tahfiz tadi kan. Nah, kira-kira apa langkahnya itu, Bu Mary? Oke. Ya, makasih. Silakan. Terima kasih kepada JGP Hebat dan Kanal Hebat semuanya untuk prakarsa perubahan pembiasaan perilaku Islam ini. Tentu tadi ada kolaborasi dengan guru. Jadi kita ada pembiasaan di kelas yang tidak terlepas dari guru. Pembiasaan mulai dari kegiatan siswa datang ke sekolah, berdoa bersama, baca Quran bersama, dan kegiatan peringatan hari-hari besar dengan guru-guru pembina OSIS, pembina rohis. Tentu semua itu juga atas dukungan dan support dari sekolah, apakah kepala sekolah dan pembina lainnya. Kemudian tadi juga ada pelaksanaan tahfiz dan alhamdulillah sekolah sudah bertekad untuk melakukan itu dan sudah menghubungi pembina khusus dan sudah oke, kita ada guru khususnya. Tapi sebelum guru khusus itu bertindak, itu guru dari luar yang sudah bersedia Senin, Rabu dan Kamis untuk selalu standby sekolah kita. Tentu ada kolaborasi dengan kepala sekolah yang awalnya sudah langsung mensupport. Kemudian guru-guru yang akan mempromosikan, walas yang akan mempromosikan kepada anak-anak kita siapa yang akan mengikuti program tahfiz ini. Nah, setelah mereka oke, kita akan mengundang orang tua yang setuju dengan kegiatan tahfiz ini dan kita sosialisasikan dan minta dukungan nyata dari orang tua. Nah, pembinaan hubungan langsung nanti selain dari wali kelas dan guru-guru di sekolah, tentu guru pembinaan khusus nanti itu akan meminta buku-buku khusus yang bisa menghubungkan, memantau dari hafalan anak kita. Kemudian apa saja langkah konkretnya, itulah yang baru sudah dilakukan. Terima kasih. Baik, luar biasa. Kira-kira mungkin itu sangat memperjelas sekali apa yang akan kita lakukan perubahan untuk ke depannya. Dan terima kasih. Dan ada tambahan lagi dari ibu-ibu yang hebat, luar biasa. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana prakarsa perubahan ini? Kita coba tadi dengan tahfiz. Kita
kita mulai dari yang disebutkan oleh Bu Pit tadi. Kita coba memberikan buku agenda namanya untuk jadwal pensetoran ayat. Nah, jadwal pensetoran ayat seperti yang dibilang oleh Bu Nike tadi, kita harus ada dukungan dari kepala sekolah. Ternyata kita sudah akan memulai untuk melakukan itu sampai gurunya pun sudah ada. Ya, sama dengan kita, setelah kita melakukan masuk kelas, kita berbaris depan dulu dengan anak, salam, kemudian siapkan baca Al-Quran. Berarti kan kita sudah mulai melakukan juga, kita sudah mulai melakukannya juga. Cuma itu tidak setor ayat. Kalau tapis itu kan setor ayat ya Bu, setor ayat anak. Kalau ini kan tidak setor ayat, baca Al-Quran. Jadi bisa nanti kita mulai lagi dengan setor ayat. Nah, kita mulai dari setor ayat. Kita mulaikan dengan anak yang baris pertama di ujung. Nah, berarti dia menghafal sudah berapa hafalan kamu. Jadi kan bisa mulai dari situ. Berarti kita harus punya dulu buku agenda untuk mereka menyetor ayat. Walaupun kita punya gurunya tadi, walaupun kita punya guru apa tadi namanya? Guru tapis. Guru untuk Ustaz tapis. Tapi kalau kita juga guru di dalam, bisa-bisa kita juga nanti tapis Al-Quran kita gurunya. Nah, bisa juga kita kan karena kita mengikuti anak, jadi bisa jadi juga kita nanti bisa jadi tapis Al-Quran. Nah, ini sudah loh Pak Guru. Nah, terima kasih. Berarti setelah beda tadi Ibu Mary cenderung juga ya. Jadi kita sambil melalukan ibadah kita. Jadi kalau yang sama Ibu kasih surat tadi, kita seleksi dulu mana anak yang berbakat untuk tahfiz. Nah, itu sebenarnya sudah langkah-langkah untuk yang berbakat. Itulah yang akan kita ajak untuk memperbanyak hafalannya. Bagaimana untuk yang sampai Bu Mary tadi? Kalau kita tidak ambil yang dari bawah tadi, berarti mereka tidak akan tahu ayat apapun dan bagaimanapun. Nah, berarti bisa langkah-langkah itu yang kita gabungkan nanti. Di samping kita memperbanyak hafalan yang lain, kita juga memulai dari nol yang tidak pernah membaca Al-Quran. Ya, terima kasih Bu Mary, ide yang sangat cemerlang. Semoga Bu Mary juga bertambah hafalannya nanti setorkan ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu luar biasa. Ini baru 5 orang yang diajak diskusi. Sudah luar biasa ide dan gagasannya. Apalagi yang diajak diskusi adalah seluruh majelis guru, karyawan tata usaha, dan seluruh komponen sekolah. Saya yakin visi akan terwujud dengan baik. Dan bisa jadi akreditasi A+ besok lagi. Ya nak bawa. Oke. Jadi dapat kita simpulkan dari diskusi kita kali ini, mulai dari apa yang kita cita-citakan untuk siswa dan visi sekolah kita yang sudah ada. Ternyata visi yang sudah ada itu sudah sesuai dengan impian dan cita-cita kita untuk siswa. Kemudian prakarsa perubahan dan apa yang kita inginkan ke depannya, perubahan yang lebih baik, itu semoga akan segera terwujud dengan adanya kolaborasi antara guru, siswa, kepala sekolah, dan orang tua. Mungkin sampai di sini dulu diskusi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu berdiskusi untuk saya. Dan terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu pengajar praktek, Ibu Desi. Baik ibu-ibu, kita beri aplaus untuk sangat luar biasa. Jujur ya ibu-ibu ya, saya baru masuk tadi melihat wajah ibu-ibu. Kok saya takut ya? Nanti kita nggak ada salam kan Bu? Tidak. Takut sekali ibu-ibu yang mencari itu. Ternyata potensinya sangat luar biasa ibu-ibunya bukti. Kita tidak bisa menilai seseorang hanya tampak luar kan Bu. Dan pertanyaan dari saya Bu Pit, apa
apakah ibu-ibu ini sudah pernah hadir di diskusi sebelumnya, Ibu Akasis? Belum. Ada satu Bu Enti dengan Bu Vera yang sudah. Bu Mary, Bu Laura, Bu Alen belum. Wih, mantap. Dan satu lagi saya itu tadi terharu juga Bu Pit. Bu Pit memperkenalkan itu ibu-ibu guru saya berisi. Kecuali Bu Mary ya Bu ya. Iya, hari ini sudah menjadi ibu gurunya Bu Pit. Iya. Ibu, bagaimana perasaannya Bu hasil didikan Ibu? Mantap sekali biasa. Habis saya tadi dibuah-buah Bu. Iya, karena terharu begini Bu. Inilah guru penggerak. Jadi guru penggerak begini Bu, tidak harus kita dapat sertifikat guru penggerak. Namun ibu-ibu yang berlima ini sudah merupakan guru penggerak. Mungkin itu terhalang karena umur, bisa jadi ya Bu ya. Atau terhalang karena malas untuk mengerjakan esai, itu bisa jadi. Dan inilah guru penggerak ini Bu. Jadi ibu-ibu semuanya itu sudah bergerak dan menggerakkan. Untuk hadir di forum ini saja itu sulit ya Bu Pit ya, mengajak ya Bu ya. Ternyata inilah di dalamnya. Ini sudah dipelajari oleh Bu Pit dan guru ibu-ibu guru CGP termasuk Ibu Wakasis. Itu sudah dipelajari di LMS, sudah saling berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang dari SD, SMP, SMA kan Bu, SMK, ada juga yang dari TK kan Bu. Jadi itu yang beliau imbaskan hari ini. Jadi saya minta bantu kepada ibu-ibu yang hadir hari ini, silakan promokan ini loh kompetensi dari Ibu Pit. Dan permintaan satu lagi Bu Pit, itu kan sedang diambil videonya. Nanti bantu itu untuk promosikan atau di link YouTube. Kemudian izin Bu Wakasis bagikan juga ke grup sekolah. Jadi tidak hanya ibu guru yang berlima yang tahu tentang apa itu visi maupun cita-cita ya Bu ya, tapi semuanya. Lanjut selanjutnya itu saya ada catatan kecil tadi Bu Pit. Di sini saya mengambil tentang beradat. Ada tadi visi Bu Pit yang beradat, yaitu memang kita orang Minangkabau ya Bu ya, ada istilah ABS, SBK, adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Ternyata SMA Negeri 1 Dunjung Siri itu sangat luar biasa. Walaupun itu di dalam ya Ibu Wakasis ya, tapi isinya sudah sangat luar biasa. Tinggal menggali potensi dari murid-murid. Itu dari murid-murid tadi itu ada yang karakter. Kita menginginkan siswa kita berkarakter. Maka apa yang kita lakukan sebagai guru ibu-ibu? Mulai dari diri kita. Iya, betul. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita memimpikan siswa yang berkarakter, maka ibu gurunya terlebih dahulu berkarakter. Kalau kita menginginkan siswa kita tidak datang terlambat, maka ibu gurunya tidak datang terlambat. Itu teorinya sudah kita pahami, tetapi apakah sudah dipraktikkan? Nah, itulah kita dari guru penggerak Bu Pit. Silakan berikan contoh Bu Pit. Bagi apa tadi Bu Pit, Beko jantung kek yang membawa bahkan Bu. Jadi sangat besar, sangat banyak sekali PR kita sebagai guru penggerak. Itu sedikit tambahan dari kami Ibu Pit. Terima kasih Ibu Pit sudah menampilkan. Kalau menurut saya itu sudah yang terbaik. Dari awal tadi ditampilkan video, wow keren. Itu video yang didapat oleh Bu Pit di LMS ya Bu ya, sama instruktur. Beliau cari akhirnya dapat. Itu sudah sangat kreatif. Saya tidak terbayangkan kalau CGP saya yang lain-lainnya itu pembukaannya yaitu Bu Pit puisi dari Insinyur Soekarno. Tapi yang terakhir di bulan ini itu Bu Pit menampilkan, saya jadi terharu. Wow, berarti memang diimbaskan di sekolah. Itu sedikit tambahan Bu Pit. Terima kasih Ibu Wakasis yang sudah mendampingi. Selalulah berkolaborasi Bu Pit. Walaupun kata ibu siapa tadi? Tentang umur kecil. Bu Vera ya Bu. Walaupun umurnya kecil, iya, otaknya masih belum dewasa,
tapi dia jadi besar wawasannya daripada orang yang ada di Itu insya Allah akan saya tampilkan nanti di medsos ya. Karena itu berdasarkan pengalaman pribadi juga Bu. Umur saya masih 33 tahun yang palu menuju 34 tahun. Ketika saya dipromokan, sedikit cerita ya Bu Kasis. Ketika saya dipromokan oleh pengajar praktik waktu itu, saya masih honorer untuk mewakili perlombaan PGRI tingkat SD, yaitu guru berdedikasi. Waktu itu dibuka diskusi, Ibu PP saya itu ikut dalam PGRI. Beliau mengatakan untuk mempromosikan, silakan, itu ada di SD Negeri 11 Gandung Ciri, sekolah saya agak jauh ya Bu ya. Itu ada CGP saya, potensinya sudah sangat luar biasa. Silakan untuk dipromosikan untuk ikut lomba. Jawaban di forum diskusi waktu itu Bu Pit, itu alumni. Sedikit bebas ya Bu Pit ya. Padahal kita itu sudah CGP, tapi itu alumni. Tapi saya tidak berkecil hati Ibu. Saya selalu semangat, saya selalu menggunakan medsos untuk menjual inilah saya. Apabila kita tidak didengarkan di forum bukti, silakan gunakan medsos. Dua manfaatnya Bu, sekarang kan ada konten kreator. Saya gunakan, manfaatkan itu untuk menjual, sehingga saya lebih dikenal sama orang di luar dibanding yang di dalam kita. Itu sedikit berbagi ya Ibu, makasih. Saya silakan ibu-ibu promosikan juga sekolah kita. Misal tentang antrian pagi anak bersalam, silakan videokan walaupun itu hanya 30 detik. Silakan promokan di statusnya ibu-ibu. Itu sedikit tambahan Bu Pit. Bantu promosikan juga ya Bu Pit ya, karena Bu Pit itu guru penggerak, walaupun malu-malu berfoto harus tampil karena guru penggerak adalah artis pendidikan. Masa sekarang ya Bu ya. Jangan kita menjadi tungkek yang membawa rambah. Sekian, terima kasih ibu-ibu atas waktunya, atas semangatnya. Nanti Bu Pit kalau sudah masuk ke link YouTube-nya silakan bagikan ke saya juga. Iya, bagikan juga ke Bu Mary supaya Bu Mary melihat. Ya Bu Mary ya. Baik, terima kasih Bu Pit. Sekian dari saya. Kita tutup forum ini dengan bacaan hamdalah. Wamsikum minafsi minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya? Bisa jam 2.